Big match antara Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan Gus Rumail Abbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal ikhwanu, mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan yang baik-baik saja, bergembira selalu, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemenangan. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kebahagiaan, kesejahteraan, keamanan, kemenangan, kebahagiaan, kesejahteraan, semuanya. Terus diulang tadi ya. Kepada kita semua, baik yang sepakat atau tidak sepakat, secara fitrah memang manusia diciptakan untuk beragam, untuk berbeda. Dari masing-masing pribadi itu mesti beda, pikirannya berbeda, tergantung bagaimana latar belakang, tergantung bagaimana lingkungan dan sebagainya. Terlepas dari begitu banyak yang berbeda atau hal-hal beda di antara kita mengenai realitas, saya pikir kita juga masih memiliki hal-hal yang sama. Artinya persamaan di antara kita itu saya pikir lebih banyak ketimbang perbedaannya. Oleh karena itu, jangan lupakan nilai-nilai persaudaraan, jangan tinggalkan nilai-nilai kemanusiaan ketika kita berbeda pendapat mengenai satu dengan yang lain hal atau satu dan lain hal. Big match antara Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan Gus Rumail Abbas. Ini tentu akan menjadi konten yang menarik atau akan menjadi tontonan yang menarik, walaupun ini bukan tontonan, atau menjadi sajian yang menarik, yang menyehatkan kita, yang membuat kita akan terus termotivasi untuk melakukan kebaikan dalam mengemban ilmu pengetahuan, mengembangkan diri, dan juga yang paling penting adalah meningkatkan kualitas diri kita sendiri. Kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh Gus Rumail Abbas, apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu berangkat dari argumentasi-argumentasi, di mana setiap Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ketika meluncurkan sebuah tulisan itu merangsang kita atau mendorong kita untuk membaca, sehingga hal-hal yang mungkin sebelumnya belum kita ketahui, baik dari hal-hal yang paling mendasar dari teknisnya sampai dari ke wilayah knowledge, pengetahuannya, kita menjadi tahu. Oh, ternyata begini. Karena memang kan persoalan nasab ini belum pernah disinggung, diwacanakan di khalayak publik. Ketika ada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani melakukan penelitian Ba'alawi, ini barulah kita semuanya membaca itu. Walaupun ada yang cuma maki-maki di komentar aja tuh, banyak pula. Begitupun Gus Rumail Abbas. Gus Rumail Abbas ketika memulai diri podcast dengan Gus Zaini, kemudian diskusi dengan Kiai Khotimi Bahri di kanal YouTube saya, itu apa yang beliau lakukan adalah diskursus yang berangkat dari argumentasi-argumentasi. Mulanya Gus Rumail Abbas ini adalah orang yang sepakat dengan Kiai Haji Imaduddin Usman tentang keterputusan Ba'alawi yang terputus paling minimal 400 tahun. Tetapi dalam tulisan terbaru, Gus Rumail Abbas di sana menunjukkan sebuah manuskrip, ya, ada sebuah data ditemukan lah, dan beliau juga dibantu oleh salah seorang kerajaan dari Oman, ya, orang kerajaan dari Oman yang lulusan daripada Universitas Malai jurusan Sejarah dan Peradaban, untuk menemukan data itu yang akan digunakan oleh Gus Rumail Abbas untuk menemukan jalur Ubaidillah kepada Ahmad Al-Muhajir. Tentu yang ingin saya tengahi begini, yang ingin saya ketengahkan adalah apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman adalah penelitian. Gus Rumail juga penelitian. Mungkin kesimpulan dari keduanya ini mengenai sebuah teks-teks yang dibacanya itu beda. Ada beberapa yang beda. Wabil khusus ini Abu Jadi, ada di bagian akhir tulisan Gus Rumail itu, di mana itu interpretasi Kiai Haji Imaduddin Usman itu adalah ba di situ bukan menunjukkan ayah tapi satu kabilah. Nah, Gus Rumail di situ kunyah ba-nya itu atau Abu Alawi itu dimaknai sebagai keturunan atau ayah dari Alawi. Dari kedua keterangan ini kita bisa maknai bahwasanya apa yang dilakukan oleh Kiai Imad dan juga Gus Rumail Abbas ini berbeda menyimpulkan, ya, dari teks-teks yang dibacanya. Nanti saya pikir ini prediksi saja, ya. Sebelum Gus Rumail Abbas menulis itu, saya pikir akan terjadi pertemuan antara Kiai Imad dengan Gus Rumail. Ini prediksi saya saja. Kemarin ketika ketemu di Kudus, saya dengan Gus Rumail, sebetulnya clue-nya sudah memang dibicarakan oleh Gus Rumail kepada saya tentang penelitian Ba'alawi.
Tapi saya prediksi bahwasanya sebelum misal umpama ada perdebatan atau ada diskusi antar keduanya Gus Rumel dengan Kiai Ahmaduddin Usman Al-Bantani, atau nanti Gus Rumel ini menerbitkan sebuah buku yang saya pikir nanti khitabnya itu, tujuan daripada Gus Rumel, penelitian dari Gus Rumel itu bukan lagi kepada Kiai Imad tapi kepada seluruh masyarakat Indonesia sebagaimana Kiai Ahmaduddin Usman Al-Bantani. Ini prediksi saya. Akan terjadi pertemuan terlebih dahulu antara Gus Rumel Abbas dengan Kiai Haji Ahmaduddin Usman Al-Bantani. Dan saya pikir ketika Gus Rumel akan menerbitkan karyanya itu, akan menerbitkan penelitiannya itu, Kiai Imad, ini prediksi saya, akan juga membantah, ya, akan menangani. Ya sampai ketemu titik ujungnya nanti, bagaimana antar keduanya Gus Rumel dengan Kiai Haji Ahmaduddin Usman Al-Bantani. Apa? Karena dari mula penelitian Kiai Imad itu, sejak pertama penelitiannya, itu mesti memberi bantahan-bantahan. Dan beberapa kali bantahannya itu tidak terduga jawabannya, ya. Artinya kok, oh ternyata begini, begitu. Saya pikir ketika Gus Rumel Abbas ini menerbitkan tulisannya, ini prediksi saja, ya. Prediksi itu bisa salah, bisa benar. Berdasarkan kemungkinan-kemungkinan atas pembacaan saya terhadap tulisan-tulisan Kiai Imad dan juga fenomena yang terjadi selama ini tentang pernasaban. Ketika Gus Rumel akan menerbitkan penelitian itu, saya pikir Kiai Ahmaduddin Usman Al-Bantani ini akan menanggapi itu, akan menanggapinya. Terlepas nanti apakah sepakat atau tidak sepakat dengan penelitian Gus Rumel Abbas. Ya, Gus Rumel adalah seorang genealogi, beliau memang akademisi antropologi modern. Jadi beliau memang berkompeten di dalam bidang ini. Kalau saya penyimak saja, saya pembaca saja, saya pengurai saja. Saya hanya memaparkan tentang bagaimana apa yang dikatakan oleh Kiai Imad dalam tulisan-tulisan dalam penelitian beliau, dan saya memang mendukung Kiai Ahmaduddin Usman Al-Bantani, dan siapapun sebetulnya yang menjunjung nilai-nilai tinggi ilmu pengetahuan itu mesti saya dukung. Begitu ya. Jadi Kiai Imad mencari kebenaran, Gus Rumel juga mencari kebenaran. Nanti bagaimana keduanya kita tetap kawal ini dengan hati yang dingin, jangan terlebih dahulu mendahulukan emosi, jangan mendahulukan gerak hati, gerak perasaan, sehingga itu akan berpotensi membuat kita hanya marah-marah, akal pikiran di belakangnya dikentuti, dipantati di hal-hal yang tidak senonoh, tidak semestinya, begitu ya. Gus Rumel orangnya santai, Kiai Ahmaduddin Usman Al-Bantani ketika berdialog juga sangat santai sekali, beda ya. Jangan lihat ketika berceramah atau berorasi mungkin itu ada maksud tertentu, ada sikap tertentu yang ingin disampaikan mungkin. Itu saja saya pikir kedua orang yang berkompeten ini, Kiai Imad dan Gus Rumel Abbas, mudah-mudahan segera dipertemukan dan membahas tentang bagaimana penelitian Ubaidillah ini. Selama ini yang mungkin kita tunggu-tunggu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma hdina hada sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.